Selamat datang di video ini dan kali ini kita akan membahas tentang penyewaan mobil. Jadi, seperti yang Anda lihat di menu mobil, Anda akan memiliki opsi untuk menyewa mobil. Opsi pertama, seperti yang Anda lihat di sini, penurunan ketinggiannya sama. Jadi, Anda mengambil dan mengembalikan mobil di tempat yang sama. Namun, jika karena suatu alasan, misalnya, Anda tiba di suatu tempat tetapi perlu berkendara ke tempat yang sama sekali berbeda dan mengembalikan mobil di sana, Anda harus memilih opsi pengembalian di tempat yang berbeda ini. Penting. Itu akan menaikkan harga. Ini mengejutkan, meskipun sebagian besar masih normal, tetapi ini adalah sebuah pilihan. Jadi hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memilih tempat di mana Anda ingin mengambil mobil Anda. Jadi, misalnya, saya mengambil Lisbon di Portugal dan sebagian besar waktu semua orang mengambil mobil dari bandara. Namun seperti yang Anda lihat, ada beberapa tempat berbeda di dekat Lisbon di mana saya dapat mengambil mobil saya. Hal yang sama berlaku untuk kota-kota lain. Jadi pastikan Anda memilih tempat yang tepat untuk mengambil mobil. Saya akan menempatkan bandara. Sekarang, kewarganegaraan negara. Jadi ini cukup penting mengenai asuransi, tergantung apakah Anda berada di Eropa atau di Amerika. Hal itu benar-benar mengubah harga dan kondisinya. Jadi pastikan Anda memilih negara yang tepat pada reservasi. Dan dua hal penting lainnya tentu saja adalah menentukan tanggalnya. Misalnya, saya ingin mengambil mobil pada tanggal 12 dan mengembalikannya pada tanggal 15 Desember. Namun penting. Itu semacam tips. Sebagai contoh, jika saya mengambil mobil pada pukul 11 pagi, akan lebih baik jika mobil dikembalikan sebelum pukul 11 pagi pada hari saya akan menggunakan mobil tersebut. Jika karena alasan tertentu Anda mendaftar lebih lambat dari waktu tersebut, Anda mungkin akan dikenakan biaya. 1 hari tambahan, oke? Jadi, beginilah cara saya melakukan seleksi ini, termasuk juga usianya. Jadi, tergantung usianya, saya rasa sampai usia 25 tahun. Di sebagian besar negara, harga juga berubah. Jadi, pilihlah usia yang tepat dan tentu saja, informasi ini akan divalidasi oleh perusahaan setelah Anda tiba di sana untuk mengambil mobil. Sekarang mari kita cari dan lihat opsi apa saja yang kita miliki untuk pilihan-pilihan ini. Jadi, prosesnya cukup cepat. Seperti yang Anda lihat, di sebelah kiri terdapat filter sehingga saya dapat mengurutkan dari harga terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Saya memiliki beberapa jenis kendaraan, filter, beberapa lokasi, apakah itu mobil otomatis atau manual, dan lain sebagainya. Namun untuk situasi ini, saya akan menunjukkan kepada Anda contoh-contoh seperti apa yang ada di sini. Jadi, ini adalah mobil paling ekonomis yang kami temukan. Saat Anda mengklik pilih, akan ditampilkan perusahaan yang mengerjakan penawaran tersebut beserta harga dan berapa yang harus Anda bayarkan untuk contoh spesifik ini. Jadi, ini hanya 16 euro per hari. Jumlahnya adalah 48. Anggarannya rendah, harga terendah di sini. Dan ini untuk Fiat. Vesta atau merek sejenis karena mereka tidak selalu menjamin jenis mobil yang sama. Jadi, jika Anda pergi ke Avis, itu mobil yang berbeda. Ini adalah model 208 atau yang serupa, dan harganya terus naik, dan seterusnya. Selain itu, Anda juga akan melihat berapa banyak kredit perjalanan yang akan Anda peroleh dari reservasi ini. Jika Anda ingin memilih jenis mobil yang berbeda, tentu saja, Anda bisa datang dengan, misalnya, sebuah SUV. Anda memilih SUV, Renault Captur atau yang sejenisnya. Dan tentu saja, saat Anda turun ke bawah, Anda dapat memasukkan mobil-mobil bernilai tinggi dan Anda akan menemukan semua jenis pilihan berbeda di sini. Jadi saya akan memilih yang ini. Ini dari Sixt. Untuk memilih melakukan reservasi. Dan pada langkah selanjutnya, ada beberapa poin penting. Jadi hal pertama yang akan Anda lakukan adalah memilih nama orang yang ingin Anda ajak untuk melakukan reservasi mobil. Jadi, saya akan menggunakan diri saya sendiri sebagai contoh dalam hal ini. Saya punya di sini ringkasan reservasi saya, berapa biayanya dan berapa pajaknya, oke, dan bagaimana kita akan membayar saat pengambilan. Artinya, seperti yang Anda lihat, Anda tidak perlu membayar di sini, oke? Anda hanya akan membayar saat tiba di tempat ke-6 dalam contoh ini, yaitu di tempat penjual. Jadi, pembayaran hanya dilakukan saat Anda mengambil mobil. Sekarang penting bagi Anda untuk memeriksa informasi ini di sini. Jadi saya akan mengklik di sini dan seperti yang Anda lihat, Anda memiliki semua jenis informasi yang terkait dengan mobil tersebut.
Jadi aturan yang saya sebutkan tadi, yaitu jika usianya di atas 25 tahun, harganya sedikit lebih murah. Jadi semua informasi yang Anda miliki di sini, identitas pengemudi, jadi bagaimana cara pembayarannya, semua informasi ini ada di sini. Sebagai contoh, mobil dalam contoh ini memiliki jarak tempuh tak terbatas, jadi Anda tidak akan menemui batasan karena terkadang Anda akan menemukan batasan saat menyewa mobil. Dan sangat penting bagi Anda untuk memeriksa semua informasi ini dan tentu saja asuransi yang Anda miliki pada contoh ini. Entah mengapa Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Anda harus memilih dan memasang fitur tambahan tersebut saat mengambil mobil. Jadi, ini hanyalah informasi agar Anda dapat melakukan reservasi untuk memastikan Anda tiba di tempat tujuan dan mendapatkan mobil yang sesuai. Dan saya bisa memberitahu Anda berdasarkan pengalaman bahwa jika Anda pergi ke tempat penyewaan mobil tanpa melakukan reservasi sebelumnya, Anda akan membayar harga yang jauh lebih tinggi. Jadi, akan jauh lebih baik jika Anda melakukan reservasi seperti yang kami lakukan di sini. Lalu, ketika Anda sampai di tempat tersebut, Anda memiliki pilihan apakah ingin menggunakan asuransi atau berbagi biaya penitipan anak atau apapun. Seperti yang Anda lihat di sini, ada berbagai macam informasi tentang fitur tambahan yang bisa Anda dapatkan. Warga juga mengubah harga. Jadi jika Anda menginginkan GPS, sistem navigasi, bagaimana cara mengisi bahan bakar kendaraan, kursi bayi dan anak. Jadi semua informasi ini dijelaskan di sini. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, Anda harus membayar jika ingin menggunakan layanan ini setelah tiba di tempat tersebut dan harganya akan lebih tinggi dari harga yang tertera di sini. Dan sekali lagi, perlu diingat, ini adalah harga yang akan Anda bayar saat mengambil mobil, bukan sekarang. Ini hanya reservasi tanpa pembayaran yang akan Anda bayar saat mengambil mobil. Jadi ini sangat penting bagi Anda lagi. Jika Anda ingin memesan dan menyewa mobil, pastikan Anda melakukannya secara online karena itu akan menghemat banyak uang. Jadi, itulah informasi yang kami miliki tentang penyewaan mobil dan sampai jumpa di modul berikutnya.